Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mata Hitam. Langsung saja kita gas ke pembahasan. Kita diperlihatkan Kawaki yang sedang berbicara dengan Mitsuki. Kawaki berkata, "Sembunyikan nafsu membunuhmu Mitsuki, bikin sesak saja." Mitsuki berkata, "Boruto pasti masih mengincar nyawamu, dan lagi dia Otsutsuki sama sepertimu. Bisa saja dia memakai teknik untuk menghilangkan cakra dan diam-diam membututimu." Lalu Kawaki berkata, "Seandainya dia datang ke desa, aku pasti akan langsung merasakan hawa keberadaannya. Kalaupun bisa lolos dari tim pendeteksi, dia tidak akan bisa menipu mataku. Kau tahu itu kan?" Lalu Mitsuki berkata lagi, "Aku ingin melindungimu. Akan kubunuh dia dengan tanganku ini." Lalu Kawaki berkata lagi, "Terserah, lakukan saja semaumu, tapi jangan mengikutiku ke sana kemari seperti orang gila, merusak pemandangan saja." Mitsuki berkata lagi, "Kawaki, kau..." Dan tiba-tiba Kawaki mendengar sesuatu. "Kawaki, di sini regu pencari. Kami menemukan Sumeato di dinding luar." "Tempatnya," kata Kawaki. Tim pendeteksi berkata, "Dia sebelah timur distrik C." Kawaki berkata lagi, "Tetaplah siaga, aku segera ke sana." Dan kita diperlihatkan Mitsuki. Dia berkata, "Kau adalah matahari yang menyinari bulan sepertiku. Benar kan begitu, Kawaki?" Dan kita beralih lagi. Di sini kita diperlihatkan Himawari sedang berlatih dengan Chocho. Dan tiba-tiba Inoji dan Shikade datang ke tempat latihannya Himawari dan Chocho. Dan mereka berkata, wah, seharusnya kau tak melompat tanpa persiapan. Walau begitu, gerakanmu cukup bagus. Adiknya Kawaki memang hebat. Nice fight. Pertarungan yang bagus Himawari," kata Inojin. Dan Chocho berkata, "Tendangan yang pertama tadi bagus banget loh. Terasa berat." Lalu Himawari berkata, "Sungguh? Tapi Himawari, kenapa kau sebegitunya ingin kuat?" kata Inojin. Dan Himawari berkata, "Daripada ingin kuat, lebih tepatnya, kalau aku bilang begini, pasti aku akan dimarahi orang-orang Konoha. Tapi, aku ingin bisa membantu Boruto, begitu." Dan Shikade kaget, dia berkata, "Apa? Himawari, kau bicara apa sih? Hal macam itu tidak boleh dijadikan candaan loh," kata Inojin dan Chocho. "Maaf, walau kalian kaget, tapi," kata Himawari, "bagaimana ya? Sosoknya sangat berbeda dengan bayangan yang aku punya. Himawari, dia itu sudah membunuh ayahmu loh." Dan Himawari berkata lagi, "Ini hanya dugaanku, tapi mungkin itu tidak benar. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihatnya mempertaruhkan nyawa demi melindungiku dan ayah. Kurasa orang seperti itu tidak mungkin membunuh ayah." Lalu Himawari berkata lagi, "Dia pasti punya alasan. Kalau begitu, sekarang Boruto pasti kerepotan." Dan Inojin berkata, "Himawari, selain itu, aku bisa merasakannya. Saat ini ayahku pasti masih hidup di suatu tempat." Dan kita beralih lagi ke lokasinya Kawaki dengan tim pendeteksi. "Barusan itu Sumeato terakhir yang kami temukan di sekitar sini. Makasih Kawaki. Tapi Coach sialan itu padahal sudah sering datang sampai sedekat ini. Tapi kenapa dia tidak juga menyerang? Aku dengar dia sudah mempersiapkan ribuan pasukan. Dia itu menyimpan dendam yang sangat mendalam terhadap Boruto. Daripada mengurus Konoha, dia pasti ingin menghabisi Boruto lebih dulu kan? Karena Boruto tidak ada di desa, Konoha lolos dari bencana, bisa dibilang mendingan. Andainya mereka saling menghancurkan satu sama lain." "Woi," kata Kawaki. Pembicaraan mereka dipotong oleh Kawaki. Dan tiba-tiba Kawaki melihat di belakang salah satu tim pendeteksi. Dia melihat, diamlah. Apa sih?" Kawaki berkata, "Di belakang lehermu ada Sumeato yang menempel." Sejak kapan? Apa kau sama sekali tidak sadar?" kata Kawaki. Pendeteksi menjawab, "Entahlah, aku sama sekali tidak tahu." Dan kita beralih lagi ke Shikamaru. Sepertinya dia sedang berbicara dengan Kawaki. Apa ada juga yang lain?"
Pokoknya, kumpulkan semua orang yang mencari Sumiato di suatu tempat. Tidak ada cara selain menyusutkannya satu demi satu, begitu kita menemukannya. Lalu Shikamaru berkata, "Kot sialan, apa yang dia inginkan?" Dan Kawaki berkata lagi, "Tolong cepat lakukan, Pak Shikamaru. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang." Dan kita beralih lagi ke penduduk Konoha yang sedang berbicara. Mereka berkata, "Kau cuma melebih-lebihkan, aku serius kok. Terus, ada apa?" Dan tiba-tiba Sumiaka muncul dari salah satu penduduk Konoha. Ada reaksi cakra baru, kata tim pendeteksi. Apa ini? Dan Sumiaka itu menyerang penduduk Konoha. "Di sini kepolisian, mohon segera kirimkan bantuan. Jangan-jangan di sebelah sana juga." Tiba-tiba mereka muncul di beberapa lokasi secara bersamaan. Sudah ada korban dari warga sipil juga. Cepat mulai evakuasi orang-orang yang tidak bisa bertarung. Lalu kirimkan mereka yang bisa bertarung ke lokasi terdekat. Dan Shikamaru berkata, "Apa yang ingin kau lakukan di saat seperti ini, Coach?" Dan kita beralih lagi. Kawaki menyerang Sumiaka untuk membantu penduduk Konoha yang diserang oleh Sumiaka. Dan Kawaki berkata, "Cepat lari, ikuti instruksi para shinobi. Jangan dorong-dorong, jangan terburu-buru," kata shinobi Konoha. Penduduk Konoha berlarian, menghindari pertarungan dengan Sumiaka. Dan Uchiha Sarada juga membantu menyerang Sumiaka. Dan Sarada berkata, "Sumiakanya, Coach, dari mana mereka muncul?" Dan Sumiaka muncul lagi dari salah satu Sumiaka yang lainnya. Mereka bisa berpindah tempat lewat satu sama lain. Ini sama seperti Sumiato. Dan tiba-tiba Coach muncul dari salah satu Sumiaka. Dan Sarada berkata, "Coach, apa kabar?" "Sarada Uchiha," kata Coach. Dan Sarada berkata, "Kau ada perlu apa di Konoha?" "Aku mencari Boruto," kata Coach. Dan Sarada berkata lagi, "Dia tak ada di sini. Dia sudah keluar dari desa sejak 3 tahun lalu." Dan Coach berkata lagi, "Aku tahu. Selama 2 tahun belakangan ini, aku terus mengejarnya dan itu membuatku lelah." Dan Sarada berkata, "Aku sudah bilang kalau dia tidak ada di Konoha. Cari saja di tempat lain," kata Sarada. Dan Coach berkata lagi, "Sepertinya pemilihan kataku salah, biar ku perbaiki. Aku memutuskan berhenti mencarinya, makanya aku datang ke Konoha." Dan Sarada kebingungan dengan perkataan Coach yang tadi. Dan Coach berkata lagi, "Akan kubuat mantan teman-temannya yang tak pernah bisa dia lupakan untuk memanggil dirinya. Pertama-tama dimulai dari kau. Perdengarkan suara teriakan yang bagus supaya bisa sampai di telinganya." Dan tiba-tiba Boruto muncul di atas kepalanya Coach. Dan Coach kebingungan dan Sarada pun ikut kaget. Dan Boruto berkata, "Cara berpikirmu yang menjijikan itu yang membuat kau dijauhi perempuan tahu." Dan Coach menyerang Boruto. Boruto dengan mudahnya menghindari serangan Coach. Dan Kawaki pun merasakan keberadaan Boruto di Konoha. Dan tim pendeteksi pun juga merasakannya. Data cakranya sesuai, ini Boruto. Shikamaru berkata, "Apa? Dia menyusup melalui jalur udara di titik terdeteksinya cakra Coach." Dan Eida pun juga merasakan keberadaan Boruto di Konoha. Dan juga diikuti oleh Sumire. Sumire berkata, "Boruto." Shikamaru berkata, "Dengar, kepada setiap pasukan, harap memprioritaskan untuk menangani Coach dan Sumiaka, lalu awasi pergerakan Boruto, sekaligus cari tahu apa tujuannya." Dan Kawaki berkata, "Akhirnya muncul juga kau, Boruto." Pembahasan berakhir sampai di sini. Jangan lupa untuk bantu like dan subscribe-nya. Tunggu pembahasan berikutnya.